Acara ini dipersembahkan oleh Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. حفاظت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. ولی با این حرفای اخیری که اینا میزنن این هست این تقویت میشه. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم. Pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya semua akan berusaha untuk deeskalasi. Konflik di Timur Tengah harapannya tidak meluas kemana-mana, termasuk tidak sampai ke Indonesia. Baik ada orang yang pro Iran atau pro Israel, kita tidak senang karena ini akan membuat perang ini menjadi lebih berkembang lebih jauh dan meluas menjadi perang global. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Konflik Israel-Iran memanas, kedua pihak saling melontarkan peluru kendali rudal mereka. Sekutu Israel, Amerika akhirnya terlibat, menjadikan perdamaian jauh panggang dari api. Konflik Timur Tengah bak api dalam sekejap yang terus memanas. Apakah Iran, Israel, Amerika bisa didamaikan atau sebaliknya memicu perang semesta? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ya, saya akan panggilkan langsung sejumlah narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan pertama adalah selamat datang Gus Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU. Terima kasih, di sini Gus. Lalu kemudian Bung Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Gus Islah. Selamat dulu. Sebelah sini. Bukan berarti berhadapan ya. Selanjutnya saya panggilkan Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah. Oke. Silakan, terima kasih. Sebelah sini, Bu. Saya panggilkan Bung Ade Armando, pakar komunikasi. Bang Ade, apa kabar? Baik. Silakan Bang Ade. Dan saya panggilkan pula Permadi Arya, atau kerap dikenal dengan Bung Abu Janda. Permadi Arya, Bung Permadi. Saya bilangnya siapa nih? Bung Permadi atau Bung... Nama gue Permadi, Bang. Oke, sebelah sini. Oke. Dan Rocky Novarti, Rocky Gerung.
Oke. Silakan Bang Rocky. Iya gantian. Ini suhu. Oke. Suhu bebas dimanapun Bang, bebas Bang. Oke. Dan juga Novel Bamukmin, Dai Mujahid 212. Bung Novel, selamat datang. Saya ke Bung Islah dulu. Bung Islah, pertama, nanti baru ke Gus Sulil. Apa yang terjadi saat ini? Amerika ikut-ikutan, Iran, Israel. Kita bicara soal akarnya dulu deh. Silakan. Terima kasih. Apa yang kita lihat hari ini di Timur Tengah itu kan sebenarnya adalah tumpukan sejarah masa lalu yang kemudian menjadi malapetaka berlapis-lapis gitu ya. Konflik antara Palestina dan Israel termasuk kemudian yang melibatkan Iran hari ini dan juga termasuk Amerika pada akhirnya ini kan produk dari berbagai perjanjian-perjanjian zaman kolonial yang membagi-bagi tanah orang sesuka-sukanya mereka sesuai dengan keinginan mereka dengan para penjajah ini. Kalau misalnya soal Israel ini kan berawal dari perjanjian antara Sykes dan Picot yang kemudian membagi berbagai negara di Timur Tengah untuk bisa dikendalikan oleh Eropa, oleh orang Barat gitu, oleh para penjajah gitu. Lalu kemudian diperkuat 1 tahun kemudian oleh Arthur Balfour yang mengeluarkan deklarasi kepada Rothschild menjamin berdirinya the Zionist State of Israel. Deklarasi Balfour. Ya, itu deklarasi Balfour itu. Nah, ini kemudian yang menjadi picu awal dari berbagai aksi dehumanisme yang dilakukan oleh kepentingan negara Israel, Zionis Raya. Ya, tapi kan itu kan bicara soal Israel di tanah Palestina dan seterusnya. Ya. Ini kan akhirnya kemudian melebar ke Iran. Kalau kita bicara ke Iran ini yang kita khawatirkan adalah Amerika ikut dan sekarang sudah ikut. Ya. Kemudian dari sisi Iran, blok timur, ada Korea Utara, ada Rusia dan juga Tiongkok. Ya, ini kan berkembang kemudian sesuai dengan apa yang terjadi dalam peta eliciting and mapping of geopolitics today. Jadi geopolitik hari ini kemudian mempengaruhi semua pergerakan dan great shifting dari berbagai kepentingan-kepentingan politik itu. Dan kalau kita perhatikan, kita bicara sejarah dulu. Kenapa kemudian ada sentimen Sunni dan Syiah? Kita kembali ke belakang dulu nih, agak sedikit saya gambarkan. Sunni dan Syiah ini kan kalau di Islam itu berangkat dari sejarah perpecahan politik yang kemudian melahirkan 2 faksi besar di dalam Islam hari ini. Keduanya saling mengkafirkan pada akhirnya. Nah, ketika Sykes and Picot dan kemudian Arthur Balfour ini keluar, Sunni dan Syiah ini kemudian mengamplifikasi kembali dan kemudian menjadi tunggangan untuk bisa memecah belah Timur Tengah sampai hari ini. Sunni dan Syiah ini kemudian dibuat berseteru dengan amplifikasi berbagai propaganda itu sehingga orang yang hari ini kemudian mengkafirkan Syiah dan Syiah yang mengkafirkan Sunni misalnya, ini kan sebenarnya adalah bagian dari propaganda yang diciptakan sehingga akhirnya terjadilah permusuhan di Timur Tengah itu yang tidak ada habisnya. Nah, kemudian apa yang menjadi bumbu, menjadi main ingredient dari berbagai perang yang terjadi, bahan bakar lah gitu. Bahan utama dari berbagai perang yang terjadi itu selalu melekat antara Sunni dan Syiah. Ini dijadikan sebagai bahan utama, baik oleh pihak Amerika, baik oleh pihak dari Barat sendiri. Nah, ini ya ironisnya orang-orang Islam di Indonesia kemudian juga menjadi terpolarisasi oleh 2 faksi besar ini, termasuk mengkafirkan Syiah misalnya. Nah, sekarang kan mereka repot sendiri nih ketika yang memang berani nyerang Israel misalnya ya. Orang-orang yang tidak suka terhadap Israel dan kemudian yang berani menyerang Israel itu adalah orang yang selama ini dikafir-kafirkan gitu. Sementara orang yang mengaku Sunni hari ini hanya berani mengibarkan bendera Palestina sambil berteriak bangkitnya khilafah, tapi nggak pernah, hanya diam di tempat aja. Nah, ini yang kemudian menjadi peta baru. Nah, peta baru roadmap ke depan dari Israel Raya ini kemudian terbuka setelah Bashar Assad ditumbangkan oleh Al-Jolani. Nah, Al-Jolani inilah yang kemudian menjadi pintu pembuka Israel untuk berani berkonfrontasi dengan Iran hari ini. Kalau keterlibatan Amerika, never think about it. Karena Amerika ini hanya ingin menunjukkan hegemoni yang sebenarnya hegemoninya dia sendiri sudah mulai meluntur tuh.
Dia hanya ingin menunjukkan bahwa gua masih berkuasa di sini. Gitu. Seberapa bahaya Amerika masuk di sini? Ya menurut saya tidak begitu bahaya. Pertama karena memang sudah direlokasi, sudah dievakuasi semua uraniumnya. Dan ketika Amerika melakukan pengeboman dengan kurang lebih 3 kuintal bom itu yang diharap bisa menembus kedalaman 800 meter tempat pengayaan uraniumnya Iran itu, dan sebenarnya sudah dievakuasi. Iran sudah pasti punya mitigasi tentang relokasi uranium karena memang itu sangat berbahaya daripada menjadi Bhopal atau menjadi Chernobyl. Saya pikir itu adalah satu tindakan mitigasi yang bagus gitu. Tapi keterlibatan Amerika di sini itu sebenarnya tidak akan begitu berpengaruh secara signifikan. Tapi Rusia nggak bangun, Rusia nggak bangkit. Ya saya kira bangkit kalau ternyata Selat Hormuz akhirnya ditutup. Oh, Rusia akan bangkit situ? Pasti akan bangkit, meskipun karena itu jalur utama dari distribusi minyak. Iran kan sudah mengancam soal itu. Dan parlemen Iran sudah menyetujui untuk menutup Selat Hormuz. Dan kalau Selat Hormuz ditutup, semua akan menjadi korban termasuk Indonesia. Apa saja? Satu, ya, Rusia bangkit. Minyak. Kenapa Rusia bangkit? Selat Hormuz itu Rusia bangkit? Karena Selat Hormuz itu juga dipakai oleh Rusia untuk melakukan oil traffic tradingnya mereka. Dan Selat Hormuz ini sangat vital bagi semua negara ketika melakukan transaksi minyak. Jadi Iran itu dia mengancam untuk menutup Selat Hormuz untuk membangkitkan Rusia. Ya, menurut saya dan hari ini semua orang menjadi tahu bahwa betapa vitalnya fungsi sebuah negara yang bernama Iran. Dengan kecanggihan teknologi dan kebangkitan teknologi mereka dengan embargo dan blokade yang berlangsung puluhan tahun, tapi justru orang-orang tidak bisa, negara-negara di dunia tidak bisa mendeteksi improvement dari kemajuan teknologi mereka, mulai dari nuklir termasuk juga persenjataan, termasuk juga cyber warfare-nya mereka juga ternyata sangat meningkat. Itu hasil embargonya dunia terhadap Iran, sehingga dunia tidak bisa melakukan mapping and eliciting dengan kemampuan Iran, dan semua terbelalak hari ini. Jadi Amerika juga mungkin tidak nyangka, Israel juga tidak nyangka dengan kemampuan Iran yang seperti ini. Dengan 15.000 hypersonic ballistic missiles itu kan, ini juga mengagetkan mereka dan ini di luar dugaan. Dan hari ini Amerika menyatakan sudah ada ceasefire yang kemudian dibantah oleh Iran. Ceasefire-nya disepakati oleh siapa? Nah ini yang menjadi gambaran hari ini, karena memang perubahan besar di dalam geopolitik global hari ini memang tidak terlalu sederhana karena sudah melibatkan pedagang yang bernama Cina, kemudian ada military warfare yang kemudian masih melibatkan Rusia, Amerika, dan keterlibatan Eropa di sini juga tidak terlalu tebal dalam konflik hari ini karena memang akibat mungkin karena sikap Trump yang agak sedikit agresif terhadap Eropa. Itu juga saya lihat kalau ketika kemarin Saudi memerangi Houthi dan membombardir Houthi di Yaman Utara, Inggris masih terlibat, Prancis masih terlibat. Hari ini sepertinya Amerika sendirian loh. Amerika sendirian? Sepertinya, karena pangkalan udaranya Inggris juga tidak ada aktivitas yang sangat signifikan kalau saya baca dari berbagai... Meskipun sendirian, yang dikhawatirkan adalah ketika Rusia bangkit. Saya ingin tanya ke Gus Ulil, Rusia bakal bangkit apalagi kalau ada penutupan Selat Hormuz. Dan bagaimana sesungguhnya konteks, kalau bahasa kerennya geopolitik, konteks kawasan di sana, seperti apa yang bisa dibayangkan? Ya, terima kasih. Ini adalah penampilan saya pertama di iNews. Oke, terima kasih Gus. Terima kasih, luar biasa. Kalau jarang-jarang di media loh ini. Ya, kalau Bang Ade Armando dan apalagi Bung Rocky ini hampir setiap saat ya. Apa bedanya? Ini pertama kali saya tampil di iNews dan langsung menghadapi masalah besar ini, yaitu masalah besar ini ya? Ya, masalah perang Israel dan Iran ini. Nah, gini, menurut saya kita kembali kepada basicnya dulu. Jadi sebelum kita bicara mengenai soal kemungkinan perluasan konflik militer ini menjadi konflik yang bersifat global ya. Basicnya adalah bahwa sebetulnya tindakan Israel menyerang Iran dengan alasan bahwa ini adalah preemptive strike. Jadi serangan untuk preemptive karena dia khawatir jika Iran memiliki senjata nuklir maka itu akan membahayakan keamanan Israel. Sebelum senjata nuklir ini berhasil dikembangkan oleh Iran, dia harus diserang lebih dahulu. Itulah namanya preemptive strike. Nah, ini persis seperti yang dilakukan Israel pada tahun 1981. Ketika itu Israel juga pernah menyerang reaktor nuklir Irak.
Dan pada saat itu keluar resolusi PBB nomor 487 yang isinya adalah menyatakan bahwa tindakan Israel, tindakan unilateral Israel untuk menyerang Irak, menyerang reaktor Irak ini tidak bisa dibenarkan. Sama sekali dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu Israel itu selama ini belum pernah mengakui secara terbuka bahwa dia memiliki senjata nuklir. Jadi Israel itu Padahal punya. Jadi dia itu sudah mengembangkan dari tahun 1960-an, sejak di era Presiden Kennedy. Nah, tetapi Israel sampai sekarang ini tidak pernah mengaku secara terbuka sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Dan apakah itu pelanggaran? Nah, jelas pelanggaran karena di dalam dunia ini ada suatu perjanjian unilateral yang namanya NPT, jadi Non-Proliferation Treaty, perjanjian antar negara untuk membatasi pengembangan nuklir. Itu sudah ada. Nah, Israel sampai sekarang ini tidak pernah menjadi parti atau pihak yang menandatangani NPT ini. Bahayanya jika sebuah negara tidak menjadi bagian dari perjanjian NPT ini, tidak bisa dikontrol. Ada satu lembaga multilateral yang namanya IAEA. Lembaga inilah yang bertugas untuk menginspeksi semua negara yang mengembangkan program nuklir. Sampai sekarang Israel tidak pernah menjadi bagian dari NPT ini sehingga dia tidak bisa diinspeksi. Nah, ketika Iran sekarang ini diserang oleh Israel, salah satu bahayanya adalah ini adalah potensi Iran keluar dari NPT, perjanjian NPT ini karena dia diserang. Nah, kalau Iran nanti keluar dari NPT, dia keluar dari perjanjian ini, dia bisa menjadi negara yang bisa mengembangkan nuklir tanpa pengawasan internasional, justru lebih berbahaya. Jadi ini menurut saya hal basic yang harus kita diketahui oleh publik bahwa serangan Israel kepada Iran kemarin ini justru membahayakan prospek pengawasan pengembangan nuklir oleh Iran oleh lembaga multilateral yang namanya IAEA itu. Dan ini menurut saya berbahaya sekali. Jadi menurut saya campurnya Amerika di dalam konflik ini dengan menyerang Iran itu berbahaya sekali karena mengakhiri rezim NPT ini. NPT ini penting karena NPT inilah perjanjian multilateral yang bisa mengontrol sehingga tidak semua negara sembarangan mengembangkan nuklir itu. Nah, ketika Iran kemudian diserang, sampai sekarang sih Iran belum menyatakan keluar dari NPT. Tapi kalau misalnya dia diserang berkali-kali, karena sekarang ini kan kita belum tahu apakah ada serangan lagi atau tidak, karena berdasarkan citraan satelit, serangan kemarin itu sebetulnya tidak menimbulkan dampak apa-apa. Memang bagian atas dari Gunung Fordo itu hancur. Tetapi tidak sampai mengenai arsenalnya. Jadi kemungkinan ada serangan lagi mungkin terjadi. Nah, kalau ada serangan lagi terhadap Iran karena dianggap Iran belum berhasil dihancurkan nuklirnya, ini bisa membahayakan NPT karena Iran bisa menyatakan secara unilateral, saya keluar, saya nggak mau lagi ikut di dalam NPT. Toh saya masuk di dalam NPT juga masih diserang. Dia bisa mutung, dia bisa ngambek gitu. Karena kemarin pun ketika Iran diserang oleh Israel itu perjanjian sedang berlangsung. Perjanjian sedang berlangsung negosiasi itu. Dengan Amerika Serikat. Dan kemudian negosiatornya Iran diancam mau dibunuh. Jadi gimana Anda melakukan negosiasi sementara negosiator Anda diancam dibunuh oleh Israel gitu. Jadi ini memang situasinya mencemaskan penuh ketidakpastian. Penuh ketidakpastian dan menurut saya yang paling kita khawatirkan sebagaimana keprihatinan PBNU dalam statement yang terakhir ya, kita tidak kepingin konflik ini meluas menjadi konflik global. Karena kalau itu terjadi itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal. Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya
fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi apapun lah, bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi itu adalah prasyarat yang mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Meskipun mereka akan menilai juga bahwa setelah nyerang lalu kemudian gencatan senjata. Apa artinya itu? Kemarin ketika Trump mengatakan melalui akun Truth Social dia, karena Trump ini tidak menggunakan X. Jadi Trump ini sampai sekarang dia mutung tidak mau menggunakan X atau Twitter, dia menggunakan platform lain namanya Truth Social. Kemudian itu di-capture dan di-share di X ya. Nah Trump kemarin mengklaim bahwa sudah terjadi ceasefire. Kemudian beberapa saat setelah ceasefire itu diumumkan oleh Trump, Iran menyerang Israel. Rudalnya dikirim ke Israel dan Israel mengatakan bahwa Iran melanggar perjanjian gencatan senjata. Irannya sendiri mengatakan, saya tidak tahu kalau ada gencatan senjata. Karena ini klaim sepihaknya Pak Trump ini. Saya sendiri tidak tahu gitu. Nah inilah uniknya Trump ini kan ada sedikit apalah ya. Susah baca. Tapi kita lihat dulu sebentar. Ini baru kedatangan 11 WNI dari 29 WNI yang direncanakan tiba hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan lihat sama-sama ini. Saya belum bisa mendengar suara dari sana. Oke. Dari Iran ini betul, Gus. Ada anak kecil juga ini, keluarga. Ya. Kita simak sejenak. Ya. Total ada 97 yang tercatat yang akan dipulangkan. Hari ini baru 11 dari 29 yang direncanakan hari ini. Total ada 97 ini. Kita akan lihat nanti mungkin akan ada sedikit penyampaian informasi dari tadi ada 2 poin penting disampaikan oleh Gus Ulil dan juga Bung Islah. Pertama adalah NPT, Non-Proliferation Treaty atau perjanjian non-proliferasi nuklir. Kalau terdesak, terserang, maka NPT itu tidak diindahkan dan artinya perang nuklir akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah Selat Hormuz. Jika Iran menutup Selat Hormuz, maka banyak yang akan marah. Rusia marah, Eropa marah, dan kemungkinan akan terjadi perang yang jauh lebih besar. Saya ingin tanya sedikit saja ke Bu Nina. Betul demikian? Langsung boleh silakan. Halo, langsung? Ya, Oke. Baik, terima kasih Mas Aiman. Kalau menurut saya bukan Eropa marah ya. Artinya gini. Ditutup Selat Hormuz karena nggak ada pasokan minyak. Kalau Iran memutuskan pada akhirnya menutup Selat Hormuz dan keputusan itu pasti diambil kalau betul-betul terdesak. Saat ini belum sedemikian perlunya menutup Selat Hormuz. Sudah di ACC sudah setuju oleh parlemen Iran. Oleh parlemen, tapi keputusan akhir ada di Ayatollah Khamenei yang pemimpin tertinggi itu. Kalau seandainya itu ditutup, Selat Hormuz ditutup, memang yang sangat rugi itu paling rugi adalah Eropa, karena Eropa selama ini sebelum perang Rusia Ukraina itu bergantung pada gas dan minyak dari Rusia, tapi kemudian mereka mengembargo diri sendiri kan, nggak mau beli dari Rusia, akhirnya beli dari Qatar. Dari Qatar kan mau masuk ke Eropa lewat Selat Hormuz. Tunggu sebentar, bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika itu ditutup, maka pasokan minyaknya bermasalah. Qatar, ya, tidak bisa masuk ke Eropa kan? Akhirnya terjadi chaos di dalam negeri mereka di Eropa. Ya, makanya saya pikir Eropa justru mengantisipasi itu terjadi, nggak akan menunggu bahwa nanti Iran akan menutup Selat Hormuz. Eropa akan mengaktifkan channel-channel diplomasinya untuk mengupayakan agar tidak terjadi eskalasi, agar Amerika Serikat tidak terus-menerus menyerang Iran. Makanya sekarang tadi kata Cak Islah,
Amerika sendirian, ya betul Amerika sendirian karena Eropa nggak mau bantu karena Eropa tahu resiko yang bisa timbul untuk dirinya kalau Amerika terus-menerus menyerang dengan eskalasi tinggi. Tapi yang perlu saya tambahkan sebenarnya di sini yang penting sebenarnya Trump itu 2 hari sebelum menyerang Iran itu kan menyatakan bahwa dia akan mengambil keputusan dalam 2 minggu. Ya. Artinya sejak awal Trump itu enggan untuk terlibat dalam. Tapi sebelum 2 minggu udah nyerang. Nah iya dia bilang 2 minggu. Tapi kemudian dalam 2 hari dia menyerang Iran. Tadi sudah disinggung juga oleh Gus Ulil sebenarnya serangannya terbatas. Oke. Jadi inilah serangan yang simbolis dan kalau kita baca Jerusalem Post itu mengutip CBS sama mengutip Reuters mengatakan bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah ngasih tahu dulu ke Iran bahwa ini adalah serangan terbatas. Oke, tujuannya Artinya, adalah? Tujuannya adalah menghindari Iran membalas dengan all out juga. Jadi ini serangan terbatas loh. Sehingga Iran pun ketika menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar itu pun serangan terbatas. Sehingga kita lihat bahasa Trump ketika mengumumkan kami sudah menghancurkan, kan dia bilang menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran, diakhiri dengan apa? Ajakan damai. Nah itu kan menarik, loh betul-betul mau menghancurkan atau damai sebenarnya. Nah ini saya pikir ini adalah upaya Trump untuk meredakan ketegangan di dalam negeri. 60% rakyat Amerika nggak mau perang. Tapi lingkaran terdekat Trump itu adalah orang-orang kaya yang memang mendukung Israel. Misalnya kita bicara soal Miriam Adelson yang $100 juta kasih dana untuk Trump untuk kampanye. Nah mereka ingin Trump perang sehingga Trump itu kayak menyeimbangkan antara dua tekanan dari pihak yang pro Israel dan tuntutan dalam negeri, opini publik nggak pengen ada perang lagi sehingga dia kasih serangan terbatas ke Iran lalu ngajak damai dan yang terakhir ketika Iran menyerang Trump menulis apa? Oke, udah ya. Kita deal, kita damai nih sekarang kan udah impas intinya kayak seperti itu kan dan kemudian secara sepihak menyatakan ini 2 orang ini udah gencatan senjata tapi kan terus masih ada serangan terakhir itu kan Trump itu dengan huruf kapital semuanya besar-besar ngomong sama Israel bawa balik tuh jet tempurnya kamu tuh melakukan kesalahan pelanggaran terus tertanda Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, artinya ini menunjukkan indikasi Trump itu memang tidak ingin ada eskalasi karena buat Amerika Serikat berperang all out melawan Iran itu biaya besar banget. Oke. Iya. Meskipun ada juga saya ingin tanya ke Bung Permadi kali ini saya berikan kesempatan Bung Permadi. Oke. Rezim ingin udah giliran gue nih. Silakan. Rezim ingin dijatuhkan Iran karena bisnis tidak berjalan bagi Amerika dan juga Israel. Anda punya pendapat soal itu? Atau Anda punya pendapat soal apa? Oke, izin Bang Aiman, minta izin aku mau menggunakan platform ini untuk meluruskan ya. Oke. Jadi aku ini Bang Aiman, aku ini orang yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung ini saksi semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan gue bukan agen Mossad. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi tapi bela Israel tetap. Bela Israel tetap. Ya, aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Karena tidak cocok, gue difitnah, gue pro Israel. No, I just convey the facts. Nih karena mumpung ada adik-adik di sini, jadi mungkin gak kelihatan di sini. Ini ada adik-adik mahasiswa. Bang Aiman, aku izin ya. Karena aku ini penyuka sejarah, jadi aku ini memang sering bolak-balik ke Israel kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Kota Purbakala Yerusalem itu, Bang Aiman harus ke sana. Itu indah sekali. Itu kota suci 3 agama. Jadi gue, terutama yang Kristen, gue rekomen banget ke sana. Karena itu every corner, setiap sudut itu adalah ayat di Bible. Gitu. Jadi gue ke sana itu Bang, gue tuh karena suka sama sejarah dan gue tiap ke sana gue wawancara ahli-ahli sejarah sana. Terakhir gue kesono, gue bisa wawancara direktur arkeologi dari kota Yerusalem.
profesor dari Inggris. Anyway, izin Bang, karena gue penyuka sejarah dan ini karena ada adik-adik di sini, izin gue mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Mumpung ada adik-adik di sini. Ini gue akan senada dengan Cak Islah, cuman gue akan lebih breakdown ke detail. Jadi adik-adik dan penonton di sini, ini kita harus tahu sejarahnya kenapa? Karena supaya kita tahu dari awalnya gimana sampai terjadi dari sekarang, supaya kita bisa lebih objektif untuk melihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi aku mulai ya Bang, izin ya Bang. Semua ini berawal dari Perang Dunia Pertama. Pernah dengar gak adik-adik Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama itu belum ada yang namanya negara-negara yang kita ketahui sekarang kayak Iran, Israel, apalagi Saudi, Kuwait, Qatar, itu belum ada. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu cuma ada satu negara adik-adik. Itu namanya negara Ottoman Turki. Jadi seluruh wilayah Timur Tengah itu cuma satu negara di situ. Namanya Ottoman Turki. Lalu Bang, Ottoman Turki ini peranglah dengan Eropa, itulah yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama, yaitu Khalifah Ottoman Turki. Cuman Ottoman Turki ini kalah. Jadi karena Ottoman Turki ini kalah, seluruh wilayah Timur Tengah itu jadi milik negara-negara Eropa, termasuk Prancis dan Inggris. Lalu seperti Cak Ila bilang, melalui perjanjian yang namanya Sykes dan Picot, negara Inggris dan Prancis sebagai pemilik dari seluruh wilayah di Palestina, di Timur Tengah itu mengizinkan untuk negara-negara yang sekarang ada berdiri. Jadi negara Arab, Saudi, Yordan, Suriah, Qatar, Kuwait itu semua diizinkan berdiri sama negara-negara sama Inggris dan Prancis. Itu makanya adik-adik gak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi mereka utang budi gitu kurang lebih. Ya, karena memang didirikan mereka berdiri itu atas seizin Barat. Ada Arab Saudi itu berdiri karena diizinkan Barat. Karena ini gue punya tanah nih Inggris, gue nih punya tanah, lu mau diriin negara di situ, oke gue kasih, tapi lu pro gue ya. Jadi tidak ada, sekali lagi ya, kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu Palestina? Kenapa? Karena hampir semua negara-negara Arab di sana itu rezimnya pro Barat. Kenapa Bang Aiman aku jelasin kenapa negara-negara Arab di sana itu? Karena negara superpower Amerika adikuasa tidak akan membiarkan ada satupun negara di Timur Tengah yang tidak pro Barat, apalagi anti sama Barat. Setiap rezim yang anti sama Barat, apalagi anti sama Barat, itu akan digulingkan melalui perang saudara yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika. Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek. Banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui mendanai dan mempersenjatai perang saudara di Libya yang menggulingkan. Izin bang, masih belum selesai. Terus ada lagi yang pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Karena dia pro Rusia sebelumnya. Karena dia tidak pro Barat. Karena dia tidak nurut apa kata Barat. Intinya gitu. Jadi ini alasannya kenapa kenapa negara-negara di sana itu tidak akan ada yang intinya tidak akan dibiarkan. Nah, kita kembali ke Iran sekarang ya. Adik-adik tahu Iran, ini adik-adik harus tahu. Iran itu dulunya itu sekutunya Barat. Biar tahu. Sebelum tahun 1979, Iran itu adalah negara kerajaan. Raja Iran namanya Shah Reza Pahlavi itu adalah raja yang pro Barat. Bahkan minyaknya Iran, Bang Aiman, minyaknya Iran itu dikelola sama British Petroleum. Sampai akhirnya tahun 1979 Raja Shah Pahlavi yang pro Barat ini digulingkanlah oleh yang namanya revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1979 Bang Aiman yang namanya Iran itu yang tadinya pro Barat jadi anti Barat. Apakah Amerika diam saja? No. Amerika berulang kali mencoba menggulingkan rezim Islam di Iran, Bang. Salah satunya adalah dengan mendanai dan mempersenjatai yang namanya Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Jadi kalau adik-adik Google itu ada yang namanya Perang Irak-Iran. Itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein untuk menggulingkan
siapa? Si Iran itu. Jadi ini aku harus semangat ini ya. Jadi Oke. Jadi Iran, Jangan kenapa? Jangan semuanya nanti disimpan dulu di segmen berikutnya. Izinkan Bang, izinkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang Bang Aiman menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Asal tahu, satu-satunya. Ya. Tapi tahu nggak, ketika Islam menjadi simbol perlawanan Islam terhadap Barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu, beberapa hari ini, 2 hari ini ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak, di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini. Intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa dipercaya. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan No, Felix Xiao ada orangnya di sini, nggak fair nanti. Gue nggak bakal ada hominem. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Oke, ya. Felix, karena nggak ada orangnya, nggak ada orang yang fair soalnya. Kita udah juga Felix Xiao. Satu poin lagi. Ya, 1 poin lagi. Oke. Ada satu pemahaman sesat. Boleh nggak 1 poinnya nanti? 1 poin terakhir. I promise terakhir. Jangan terakhir, masih ada segmen berikutnya. Ada satu pemahaman sesat. Ada pemahaman sesat yang harus gue luruskan nih Bang. Ya, ada pemahaman yang bilang kayak gini. Amerika itu ya karena dia menyerang Iran, artinya Amerika itu tunduk terhadap Israel. Oh my God, sorry I have to say Bang, itu pemahaman yang maaf I have to say. Kenapa? Come on, Amerika itu adalah negara yang umurnya 300 tahun, berdiri tahun 1776. Israel itu negara piyik yang baru lahir 1948, umurnya baru 77 tahun. Israel itu, seperti ya Bang Islah bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947, berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi 2 menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel, Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Aiman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh, F-35 tahu? Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan. Ya, jadi tadi kata terakhir. Pabrik, ya ini poinnya, ini poinnya, ini closingnya. Okay. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami. Ya, inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex, Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis Bang Aiman.
Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata, ngerti gak? Kalau saya tanya, paham? Saya tanya ya, gini. Jadi it's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Bung Permadi, awas jatuh tuh. Ya. Saya tanya, dalam perang Iran-Iran dari teori Anda, siapa ini yang... bukan teori, ini fakta, lu bisa Google semua, ini ada di Wikipedia. Yang gue bilang semua ini adalah fakta, bisa dicek, ada Wikipedianya. Siapa yang salah dalam perang perang Iran-Israel ini dan siapa yang harusnya menghentikan menurut Anda? Gue pengen komentar soal Hormuz tadi ya. Enggak, yang ini dulu nih pertanyaannya. Iya, ini soalnya penting. Ini soalnya Hormuz ini soal isu penting. Hormuz, Iran ini katanya dikatakan bakal ngeblok Selat Hormuz. Gue bilang sama lu, please don't be naive. Come on. Ya gue kasih tahu sama lu. Yang kalau diblok Selat Hormuz sama Iran, yang bakal keblok itu bukan tankernya Amerika aja Pak, tankernya China juga. China itu kalau sampai diblok Selat Hormuz, ekonominya bisa terkripel, bisa cacat, bisa hancur 40% Bang Aiman. Kalau sampai diblok itu Selat Hormuz sama Iran, tanker-tanker China nggak bisa lewat situ, ekonomi China akan terpukul 40%. Tidak mungkin Iran akan menghancurkan ekonomi sekutunya di BRICS. Mustahil. So, if you ask me, this war is over. Perang ini udah berakhir. Ketika kita ngomong sekarang, perang ini udah berakhir. Perang udah berakhir. Udah berakhir. Harusnya Bang Rocky harusnya bawa hibiki, sekarang kita buka aja langsung. Ngapain kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Perang udah berakhir, benarkah itu? Dan saya tahu Bung Novel, Bang Momin, Bung Rocky ingin menanggapi hal ini. Sesaat lagi kita akan kembali, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali. Kembali di Rakyat Bersuara, saya langsung ke Mbak Wanda Hamidah. Saya pikir tadi masih di Mesir, ternyata sudah kembali ke Jakarta. Jadi kembali ke Jakarta Mbak Wanda bersama teman-teman, boleh ceritakan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tanggal 12 Juni kita berangkat ke Mesir bersama, termasuk saya 10 orang teman-teman dari Indonesia. Tujuannya ke Gaza? Dalam rangka Global March to Gaza, mungkin teman-teman tahu bahwa ada aksi internasional, aksi kemanusiaan yang kita mulai dari titik di Mesir, yaitu ada checkpoint 1, checkpoint 2, tujuannya adalah maunya membuka blokade Israel di Gaza dan membuka bantuan-bantuan kemanusiaan yang harus diterima oleh masyarakat Gaza, basic human rights mereka, yaitu diantaranya air, makanan, bahkan obat-obatan untuk aksesnya dibuka karena saat ini Gaza sedang dibantai setiap hari habis-habisan, kemudian tidak ada air bersih, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, dan sebetulnya yang menjadi ironi juga bahwa semua misi kemanusiaan tidak cuma civiliannya, rakyat sipilnya, tapi juga di situ ada dokter, termasuk yang dalam conduct of war mereka harus dilindungi, termasuk jurnalis, wartawan, dokter, perawat, sampai petugas ambulans semua dibantai habis oleh Israel, dan kami sangat sedih sekaligus marah karena tidak ada negara yang pemerintahannya mampu men-stop genosida ini. Jadi sehingga Anda melakukan Global March to Gaza. Tapi terbentur, nggak bisa. Ya. Ketika kami tiba di sana, kami menyadari bahwa kami berhadapan dengan rezim militer Mesir yang cukup keras menghadang kami. Mungkin teman-teman juga lihat ya bahwa teman-teman ribuan aktivis dari internasional dari seluruh dunia itu udah dihadang baik di darat maupun kemudian
yang dari pesawat, mungkin seperti teman-teman juga lihat ketika mereka sampai turun pesawat aja mereka udah dihadang, ketika mereka di imigrasi dihadang, ketika mereka masih di hotel aja dihadang, ketika mereka di dalam hotel ruangan banyak yang udah di. Karena seperti tadi Bung Permadi katakan semua di Timur Tengah pro Israel, pro Amerika kecuali Iran, sehingga Iran mau dihancurkan. Saya bisa lihat begitu tepatnya karena negara-negara, nggak cuma ya terutama Arab ya, karena negara-negara Arab atau Timur Tengah itu mereka langsung berhubungan dan berbatasan dengan Palestina. Nah, kita bisa lihat bahwa semua negara yang menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika pada akhirnya saya merasa mereka terpaksa harus ambigu ya, harus bersikap, harus diam terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Amerika. Saya ingin tanya, hal ini melalui tangan Israel. Ya, Anda bersama siapa saja waktu itu mau ke Gaza? Saya bersama Ratna Gali, kemudian Zaskia Mekak, kemudian ada Hamidah, ada Hemi, ada Indah, ada Ami, dan beberapa teman lain. Kalau Anda sudah sampai di Gaza, apa yang akan Anda lakukan rencananya? Saya nggak bermimpi untuk sampai di Gaza. Saya bermimpi untuk mendobrak blokade. Ini adalah aksi kemanusiaan. Yang terjadi udah hampir lebih dari 600 hari terjadi pembantaian. Kita saksikan live streaming di depan mata kita tanpa kita bisa menstop pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sebetulnya dalam hal ini yang harus bertindak adalah our government, ya, our government around the world yang harus bertindak, yang mereka punya tools untuk bertindak, mereka bisa melakukan, mimpinya adalah melakukan military intervention, tapi itu tidak bisa dilakukan. So kita hanya bilang bahwa we are not our governments, we want to do something, karena kami udah resah. Ketika saya bicara kami, saya nggak bicara cuma umat muslim saja dari seluruh dunia. Kalau Anda bisa lihat, yang datang di Global March of Gaza justru teman-teman atau saudara-saudara kami atas nama kemanusiaan, ya, yang banyak datang dari Amerika, bahkan datang dari Eropa. Dan karena mau mengatakan Bung Permadi aja nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Aku boleh jawab? Mbak Wanda, sebetulnya Mbak Wanda kalau next time mau ke Gaza, minta tolongnya sama aku ya, aku bisa bawa Mbak ke Gaza. Gue punya privilege. Kok bisa punya privilege? Gimana ceritain? Because I'm an important person internationally. Ya. Bukan agen Mossad kan? Bukan. Luar biasa. Ya justru kita mungkin kita yang minta bantuan Bung Permadi dalam hal ini ya. Bisa. Nanti kalau mau ke Gaza nanti kita atur waktu lagi, kita atur lagi. Tapi yang pastinya ini perangnya udah kelar dulu ya. Aku bisa bawa Mbak ke sana nanti. Ini luar biasa. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina tadi ada yang mau sampaikan terkait dengan pernyataan Bung Permadi. Ya, saya pikir ada perlu diklarifikasi ya. Dalam versi saya seseorang pengajar hubungan internasional, mata kuliah saya HI di Timur Tengah. Jadi pernyataan bahwa Palestina itu dimiliki oleh Inggris sehingga Inggris berhak melakukan apa saja atas tanah Palestina itu adalah cara pandang imperialis. Salah menurut saya. Jadi negara-negara Timur Tengah di satu poin bahwa memang perjanjian Sykes-Picot itu membagi-bagi wilayah Timur Tengah secara arbitrer, itu betul. Tapi itu tidak menafikan hak orang-orang di sana untuk self-determination, untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, negara-negara yang lain itu akhirnya menjadi negara merdeka, bisa mengelola sendiri tanahnya, sumber daya alamnya. Suriah, Jordan, Libanon itu kan negara-negara yang merdeka. Tapi Palestina itu diperlakukan berbeda oleh Inggris. Inggris menginginkan ada satu negara baru di sana.
yaitu negara khusus Yahudi. Dari sisi bahwa itu negara khusus untuk satu etnis, satu agama, kita jadi Yahudi itu agama apa etnis itu ada perdebatan juga di situ. Tapi khusus untuk Yahudi itu sudah menyalahi sebuah aturan atau konsensus internasional bahwa yang namanya negara bangsa itu di sana ada banyak etnis seharusnya. Siapa saja boleh di sana. Dan yang dilakukan oleh Inggris adalah memfasilitasi perampokan tanah ya oleh entitas yang didatangkan dari Eropa. Nah itu kesalahannya. Dan itu pelanggaran. Dan itu pelanggaran. Apa bukti bahwa itu pelanggaran? Resolusi PBB 194 tahun 1948 itu menyatakan orang-orang Palestina yang terusir berhak untuk kembali, dan kalau dia tidak kembali dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Yang terjadi di 48 itu kan pengusiran besar-besaran ketika Inggris lewat PBB tentunya resolusi 1947 membagi dua wilayah itu 55% untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi, padahal populasinya itu separuh dari orang-orang Arab Palestina yang ada di situ. Menurut Mbak Dina ini berarti Inggris memfasilitasi Israel untuk menjajah Palestina. Betul, makanya itu disebut settler colonialism. Orang-orang yang datang dari jauh, kemudian dia bermukim, lalu menjadikan tanah itu tanahnya sendiri, jadi negara. Ini persis fenomena Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dulu pemiliknya yang pribumi di sana kan orang-orang Indian. Lalu orang-orang kulit putih datang, membunuhi, mengusir, lalu tanah itu tiba-tiba jadi Amerika Serikat. Itu terjadi juga di New Zealand, di Kanada, itu Australia, itu istilahnya settler colonialism. Berbeda dengan misalnya penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dulu mereka menjajah di Indonesia, lalu akhirnya pulang ketika kita berjuang untuk kemerdekaan. Kalau ini enggak, mereka merasa itu tanah mereka. Dan yang salah banget itu adalah ketika mereka menjustifikasi situasi ini dengan ayat-ayat agama. Mereka mengatakan bahwa oh ini tanah yang dijanjikan dan lain-lain. Nah, kalau kita sedang bicara soal Iran Israel, sebenarnya akar perseteruan Iran versus Israel is not about nuclear, tapi tentang Palestina. Karena sejak 1979 itu pemerintah Iran menyatakan dia akan membela orang-orang yang tertindas, dalam hal ini adalah Palestina. Tapi teh, ini gue boleh nanggepin. Tapi teh kalau kata Felix Xiao itu nggak benar itu. Iran itu nggak pernah peduli sama Palestina. Iran cuma peduli sama diri sendiri. Bukan, tadi ini gue ngurusin doang. Itu memang videonya kayak gitu. Jadi izin ya, Bang Aiman. Aku pengen confession, aku pengen pengakuan. Aku ini udah berulang kali diundang ke TV untuk jadi narsum untuk urusan Israel Palestina. Aku selalu tolak. Nggak pernah. Ini pertama kali gara-gara Bang Aiman yang undang ini. Makasih. Ya. Jadi kenapa? Karena untuk mengatakan fakta itu bisa sangat menyakitkan sekali. Karena kenapa? Karena apa? Semua informasi yang beredar sekarang itu udah distorsi informasi, tidak sesuai dengan fakta sejarah, Bang Aiman. Seperti ini contohnya, contohnya. Mbak Dina salah ini menurut Anda. Seperti ini, kayak gini. Maaf nih. Ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Anda salah di situ. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Ini fakta loh Teh, ini fakta. Gue ngomong fakta loh Teh. Fakta versi Bung Permadi apa? Karena waktu itu tidak ada negara Palestina, yang tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Palestina itu salah satu provinsi dari negara Ottoman Turki. Ini faktanya dulu. Jadi kalau Teteh bilang tadi katanya sebentar dulu nggak ada Indonesia, berarti nggak apa-apa ya? Iya. Sekarang ada Indonesia. Sekarang orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih ya. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punyanya orang Turki. Itu fakta, Teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap bangsa tanah Palestina. Orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punyanya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada. Nah, ini kita ngomong fakta loh. Itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka adalah warga dari negara Turki yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh Teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki.
Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, oh Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Oke lah. Oke, itu perdebatan ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, gue setuju. Orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto, mereka ingin membentuk negara Palestina, dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is itu dilakukan melalui Partition Plan 1947, didirikanlah dua negara, Israel dan Palestina. Inggris memfasilitasi berdirinya Israel. Saya kira kita harus kembali ke tema asal Mas Aiman. Perang Iran Israel. Nanti kita kembali situ. Karena kita di situ. Iya. Kalau kita bicara soal Israel dan Palestina, mungkin kita bisa adakan forum lagi. Tapi kalau kita sekarang ini bicaranya adalah soal perang Iran Israel. Setuju sama Yai. Kita menganalisis itu, bagaimana kemungkinannya, apa alasan-alasannya dan seterusnya, bagaimana Indonesia perannya di dalam karena tadi disebutkan Gus, ini. mohon izin, karena disebutkan bahwa perang Iran Israel itu akarnya adalah Palestina. Kalau kata Felix Xiao enggak? Saya ingin mungkin Bung Novel ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa, ini perbincangan yang memang menentukan nasib bangsa kita di Palestina. Karena kita harus fokus kepada Palestina, karena itu yang menderita. Dan siapapun yang membela Palestina itu akan kita dukung, termasuk Iran. Dan apapun yang dilakukan Iran sampai saat ini itu sesuai dengan pasal Piagam PBB nomor 51 tentang self defense. Untuk melakukan pembelaan, karena judulnya adalah yang namanya Iran ini diserang dan wajib untuk melakukan perlawanan. Begitu juga Palestina wajib untuk melakukan perlawanan. Itu sah secara Piagam PBB nomor 51. Nah, saat ini seharusnya kita fokus. Ya mudah-mudahan perang ini selesai. Yang memang asal dulunya sebelum 1979 memang Iran mengakui, justru Iran dan Mesir yang mengakui keberadaan daripada negara Israel. Itu kita nggak bisa buang sejarah itu. Namun terjadi perubahan, boleh saja negara terjadi perubahan. Tapi yang terjadi, Iran diserang terus menerus oleh daripada Israel. Termasuk presidennya dibantai dan kemudian juga ada namanya kedutaan juga diserang. Banyak petinggi-petinggi daripada kemiliteran Iran ini diserang. Nah, ini kita melihat harus fokus. Kalau kita ribut terus masalah tadi apa yang disampaikan Cak Islah, begitu juga Abu Janda, yang satu menghantami mazhab, yang satu yang tadi disebut namanya oleh Abu Janda, begitu juga oleh Cak Islah tentang perannya Syiah. Nah, nggak akan bersatu. Saat ini yang kita perlukan adalah poin daripada pernyataan maklumat 3 tripilar, yaitu daripada FPI, GNPF, kemudian juga Persada 212 adalah sikap mendukung Iran penuh. Siapapun yang melakukan pembelaan terhadap Palestina untuk kemerdekaan Palestina, begitu juga untuk direbutnya Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, dan kita mendukung apa yang disampaikan oleh saudara Wanda Hamidah, yang itu yang kita lakukan. Jangan dibilang hanya Iran yang berani. Kita ini bagaimana mau kalau pemerintah buka sudah berdatangan umat Islam di Indonesia, mereka akan melakukan perlawanan. Cuman memang nggak bisa. Jadi justru yang kita perjuangkan saat ini seperti saudara Wanda Hamidah. Kenapa? Untuk kita membantu secara materi. Karena yang diminta perjuangan adalah bi amwalihim, dulu dengan harta kita, perjuangan kita. Karena kita harus fokus, kita harus peduli terhadap saudara kita. Mereka yang tertindas, kita yang harus bisa bela. Nah, masalahnya jangan ribut lagi. Saya dan kawan-kawan gak mau terpancing dengan isu sektarian. Ini sangat menyesatkan. Yang satu pihak gak setuju dengan tindakan. Karena kenapa? Karena beda mazhab dan sektarian. Ya begitu juga yang dari apa yang disampaikan Permadi Arya. Masalah sekte daripada mungkin Wahabi. Yang kemudian juga ada yang mengkritisi Syiah, yang diadu terus kita. Untuk daripada sekte-sekte sektarian yang ada di Islam ini, antara mohon maaf Wahabi,
Sunni dan Syiah seharusnya bersatu. Bagaimana kita harus bersatu itu PR kita. Jangan memperuncing perbedaan karena ini nggak bakalan selesai. Karena ini sunatullah sesuai dengan surat 118. Iya. Tujuannya supaya Palestina semuanya merdeka. untuk Palestina. Siapapun untuk bagaimana memerdekakan Palestina itu PR kita. Oke. Apapun alasannya, Iran dengan latar belakangnya, Amerika dengan latar belakangnya, kemudian Israel dengan latar belakang, kita nggak peduli. Bagaimana saudara kita saat ini itu Mesir bisa membuka blokadenya untuk kita bisa memberikan bantuan secara ekonomi kepada Palestina, itu fokus. Jadi Anda mengatakan bahwa betul ya Palestina menjadi akar masalah Iran Israel ini dan Palestina fix. Dia memang dalam kondisi terjajah. Kondisi terjajah itu. Nah, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat siap. Bersuara. Nanti sebentar. Saya ke Pak Yai dulu, Pak Yai Ulil, silakan. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sedikit saja. Pertama adalah mengenai serangan Amerika ke Iran kemarin ya. Jadi ya saya sendiri bukan ahli mengenai hubungan internasional, tapi saya melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama mungkin 3 bulan terakhir. Jadi pada bulan Mei itu Presiden Trump kan berkunjung ke negara-negara Teluk, Saudi Arabia, Qatar, dan kemudian Emirat Arab. Nah ketika dia di Saudi Arabia, dia menyampaikan pidato yang bagi saya itu cukup menarik di Riyadh ya. Ketika itu dia menyatakan bahwa ini sesuai dengan doktrin kebijakan luar negerinya Trump sejak awal. Dia sudah menyatakan bahwa dia tidak tertarik lagi untuk terlibat di dalam petualangan perang-perang global seperti yang dilakukan oleh kalangan yang selama ini disebut dengan kalangan neokonservatif atau neokon ya. Jadi dia tidak tertarik lagi. Saya tidak mau lagi terlibat di dalam perang-perang yang selama ini justru merugikan Amerika. Ini untuk membedakan kebijakan dia terhadap pemerintahan sebelumnya, Joe Biden, Barack Obama, dan tentu yang paling awal adalah George Bush Junior ya. Jadi Trump dari awal sebetulnya tidak kepingin. Bahkan itu salah satu trademark kebijakan luar negeri dia. Meskipun faktanya menyerang. Nah, jadi ketika di Riyadh dia mengatakan saya kepingin mempromosikan perdamaian di Timur Tengah melalui diplomasi dan perdagangan. Ya. Nah, saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang cukup menjanjikan ya. Nah, saya melihat sampai sekarang ini Trump masih pada track ini. Cuma faktanya, tadi seperti dikatakan Mbak Dina Sulaiman, memang di balik Trump sekarang ini ada 2 kubu yang bertentangan dan bersaing. Ada kubu yang disebut dengan kubu MAGA, yaitu yang punya prinsip America First. Jadi kubu ini mengatakan bahwa ini semua pendukung Trump ya, pendukung fanatik semua. Pendukung Trump yang pertama MAGA ini mengatakan bahwa Amerika yang perlu didulukan. Kita nggak perlu terlibat di dalam petualangan global seperti yang dilakukan oleh Obama. Dalam negeri, internal didulukan. Dalam negeri. Ya. Tetapi faktanya memang di balik Trump juga ada kubu lain. Kubu yang kepengen juga tetap mendukung Israel. Dan mereka ini jumlahnya memang tidak sebesar kubu MAGA, tetapi mereka juga cukup penting pengaruhnya. Jadi saya melihat bahwa Trump ini sebetulnya ketika memutuskan untuk melakukan serangan kemarin ke Iran ini sebetulnya agak sedikit engganan sebetulnya. Karena serangan itu seperti ditulis oleh beberapa analis ya, sebagian mengatakan bahwa serangan ini sebetulnya cenderung theatrical. Yeah. Karena seperti tadi katakan Mbak Dina, ada informasi bahwa Amerika sudah mengirimkan kawat diplomasi atau pemberitahuan kepada Iran bahwa kami akan menyerang, kamu harus siap-siap. Serangannya terbatas dan Iran kemudian berdasarkan citraan satelit memang ditengarai ada kegiatan pemindahan hulu ledak nuklir dari Fordo, Isfahan dan Natanz itu keluar. Jadi ketika pesawat B-2 itu sampai di lokasi sebetulnya sudah nggak ada barangnya itu. Itu menurut spekulasi kita juga nggak tahu sebenarnya seperti apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik tadi menanggapi Mbak Wanda Hamidah yang ikut di dalam Global March ke Gaza. Jadi begini, sejak 7 Oktober tahun 2023 ketika terjadi serangan Hamas ke Israel pada saat itu sampai sekarang ini kita melihat
simpati dunia kepada Palestina itu luar biasa tinggi sekali. Nah kalau kita lihat, saya cukup intensif beraktivitas di dalam media sosial terutama X ya. Sentimen publik dunia terutama di Barat, Amerika Serikat dan Eropa Barat itu sangat cenderung pro-Iran. Bukan karena mereka suka dengan teokrasinya mullah di Iran, bukan itu. Dalam hal itu mereka tidak suka. Mereka tidak suka karena tindakan Israel yang semena-mena. Jadi saya mengatakan bahwa secara militer orang-orang Palestina di Gaza kalah. Tetapi secara opini global mereka menang. Jadi Palestina menang dari sudut opini global, tetapi kalah di dalam militer. Termasuk negara-negara Eropa sekalipun. Termasuk negara-negara Eropa Barat. Jadi sekarang ini kita lihat gelombang protes mendukung Iran, tapi Iran tidak sebesar ya. Tapi gelombang protes mendukung Palestina di Amerika Serikat dan di Eropa besar sekali. Betul. Sehingga Presiden Trump sendiri perlu, karena desakan para pendukung Israel di Amerika, perlu melakukan upaya pembersihan perguruan tinggi dari para orang-orang yang simpati kepada Palestina. Di Harvard. Betul. Jadi menurut saya ya memang di satu segi kelihatannya Palestina lemah sekarang ini. Tapi dari sudut moral standing mereka tinggi sekali. Dan begitu juga Iran sekarang ini, kita melihat dukungan moral dunia kepada Iran ya itu hampir menurut saya menguasai media sosial. Memang ada dukungan kepada Israel, tetapi menurut saya lebih terbatas dibandingkan dengan dukungan kepada Iran. Oke, baik. Dan semua itu bukan didasari oleh agama atau etnis, tapi oleh kemanusiaan. Betul? Ya, saya ingin menambahkan, habis itu mungkin saya nggak akan beropini karena masih banyak. Saya memang sejak dulu selalu mengamplifikasi pendapat saya ini bahwa jangan pernah membawa urusan konflik konflik Israel dengan Palestina ini kepada identitas agama. Salah satu kesalahan besar dari masyarakat global, terutama di kalangan umat Islam, selalu membawa atribusi-atribusi agama di dalam konflik Palestina ini. Seolah-olah Palestina ini sama dengan Islam. Ini yang kemudian menjadi satu kesalahan besar sehingga lobby internasional mengenai isu Palestina ini menjadi melemah karena dia cenderung identik dengan salah satu flagship sektarian tertentu gitu. Nah, hari ini kemudian amplifikasi itu sedikit melemah ketika tindakan Israel sangat brutal di Gaza. Nah, kemudian yang muncul adalah aksi-aksi humanity. Nah, ini karena bagi saya al-insaniyah qabla tadayyun gitu. Apa itu? Kemanusiaan itu harus beyond agama. Maka kemudian isu kemanusiaan itu harus lebih mengemuka karena itu no boundaries. Nggak ada batas itu. Tapi kalau agama kemudian segmennya menjadi sempit. Nah saya juga nggak setuju kalau tadi Mas Permadi bilang ini ketika ada negara Islam yang melawan ini kemudian digencet dan sebagainya. Jangan pernah membawa satu konflik, satu perang, satu aksi dehumanisme apapun alasannya, perang apapun dengan atribusi agama. Saya ingat perang salib. Mungkin saya satu-satunya, silakan aja nggak apa-apa sih. Saya dengan tegas mengatakan perang salib itu bukan perang agama, itu bukan perangnya Islam dan Kristen. Itu perangnya orang Eropa dan orang Arab. Jadi jangan pernah kemudian satu perang, konflik, kebencian atau pertengkaran itu dibawa ke dalam ranah agama. Karena perang, aksi dehumanisme dan kebencian itu bukan DNA-nya agama. Agama itu DNA-nya adalah cinta dan damai, sudah. Nah, Simon Sebag Montefiore ya di bukunya itu menceritakan kenapa kemudian Yerusalem dan Baitul Maqdis ini menjadi epicentrum konflik berlapis-lapis. Karena setiap konflik yang terjadi di Yerusalem itu selalu membawa atribusi agama atau konsep-konsep teologi tertentu. Mulai dari Titus Vespasian, As-Soffah, Rasputin, sampai kemudian gerakan-gerakan kelompok kanan dari Eropa itu selalu berkonflik di Yerusalem. Itu sejarahnya memang selalu seperti itu. Nah, hari ini kalau kita ingin menyelesaikan konflik Palestina dan Israel ini, jangan dilekatkan dengan identitas agama atau dengan suku tertentu apapun. Kalau kita ingin membela Palestina atau saya pun membela Palestina hari ini karena faktor kemanusiaan saja. Oke. Itu saja saya kira himbauan saya kepada publik. Oke, terima kasih. Silakan Bung Ade.
Mau menyampaikan sesuatu atau mau membantah? Oke. Ya oke. Saya belum dapat giliran memang dari tadi kan. Jadi gini, ada paling tidak 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama menurut saya ini penting buat kita semua bahwa tanpa direncanakan serangan terhadap Iran ini membuka mata banyak pihak tentang keberagaman dalam Islam dan keberagaman yang harus dihormati. Ya, siapa yang pernah membayangkan tadinya bahwa orang yang akan berperang melawan Israel adalah Iran, dan Iran adalah sebuah negara Syiah sebetulnya. Ya, orang kan sering, mungkin teman-teman di sini juga terbiasa ya mendengar adanya ujaran-ujaran kebencian terhadap Syiah misalnya oleh kalangan mayoritas kita kan misalnya mengaku kita tuh Sunni lah ya. Itu menganggap Syiah itu sebagai sesat gitu ya, kafir dan seterusnya, tapi bukan Islam ya. Dan sebetulnya memang harus diakui, tadi Mbak Wada Hamidah barangkali nggak dengar pidato aslinya Felix Xiao. Ini tidak sedang bicara Felix ya. Saya sedang bicara tentang dia sebagai tokoh membawa suara yang menurut saya salah. Ya, dia itu bicara tentang bahwa Iran itu pada dasarnya tidak membela Palestina. Iran itu berperang karena dia diserang. Iran itu tidak pernah membela Palestina karena mereka memang pada dasarnya Syiah. Dan Iran itu di masa lalu itu bersahabat dengan Israel. Yang dia maksud adalah dulu Syah Iran itu bersahabat dengan Israel. Itu salah. Jadi dalam hal ini harus dikatakan bahwa Felix Xiao dia sebenarnya scholar kan. Dia ternyata salah baca atau nggak cukup baca. Bahwa sebetulnya Iran secara sangat konsisten dari dulu membela Palestina. Ya, sejak tahun negara revolusi Iran itu kan 79. Sejak 79 tuh siapapun yang jadi ayatullah di sana, pemuka agama tertinggi di negara itu sangat pro pada Palestina. Bahkan Iran tuh sampai sekarang kalau tidak salah, koreksi saya kalau saya salah, Iran tuh masih tidak mengakui negara Israel. Jadi dia tidak percaya sama two state solution. Menurut dia yang harusnya ada adalah negara Palestina. Ini cuma contoh sederhana untuk menggambarkan betapa Iran itu adalah negara yang sangat pro Israel, pro Palestina. Nah, kesalahan dari Felix adalah mungkin dia tidak baca dan menyangka bahwa Syiah itu adalah salah dan Syiah itu tidak mungkin mendukung Palestina karena alasan agama tadi. Nah, kita harus sekarang terbuka mata kita bahwa semestinya kita tidak lagi nih menggunakan perbedaan antara Syiah dan Sunni sebagai batas perpecahan antara kita di sini, di Indonesia ini, di dunia ini. Orang sekarang harus belajar bahwa Iran itu adalah Islam. Walaupun dia Syiah, dia adalah Islam. Kenapa kita harus beda-bedakan dengan yang lainnya? Begitu juga sebaliknya. Apalagi tadi dikatakan kan bahwa banyak negara Islam yang memang tidak mendukung Palestina karena antara lain mereka mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Dan bayangan yang cerita tadi Mbak Wanda, dia kepengen masuk, ditahan oleh Mesir. Mesir kan Islam, ya, Arab dan Islam. Kenapa mereka menolak? Karena memang ya ini bukan urusan Anda, dia bilang ini urusan orang-orang Palestina. Dan ada persoalan-persoalan di sana, ya. Jadi satu, marilah kita sekarang meninggalkan adanya semangat untuk membedakan antara Sunni dan Syiah di seluruh dunia. Sunni dan Syiah adalah sama-sama Islam dan Iran sudah menunjukkan itu. Itu yang pertama. Kedua adalah, nah saya mau komentar tentang pernyataannya Mas Permadi tadi. Anda barangkali tidak mendengar, tidak sadar bahwa Mas Permadi tadi sedang bicara tentang saya. Soal apa tuh? Bisa diketin lagi. Dan dia menyebut saya. Yang mana? Jadi gini. Ya, dia tidak menyebut nama, tapi maksud saya, ya. Tapi saya itu oke dengan pendapatnya mungkin, pendapat. Enggak, dia menganggap saya. Ya, enggak penting. Dia menyebut saya, tapi saya enggak apa-apa karena saya tahu Mas Permadi itu menyebut saya di depan Anda semua karena dia tahu saya tidak akan marah. Dan saya tidak marah karena sebetulnya percakapan
segala jangan macam. dong, jangan dong. Jangan. Enggak, minta maaf ya. KPI minta maaf, saya orang KPI dulu. Jadi saya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dokter komunikasi loh. Saya dokter komunikasi. Itu tidak dengan nada ingin menghardik. Itu karena menurut dia, kok pendapat Ade Armando bisa itu, which is pendapatnya, which ya orangnya juga boleh, which is okay menurut saya. Gini, saya itu mengatakan begini, Mas Aiman. Fakta bahwa Amerika Serikat sampai menyerang Iran itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu tunduk pada Israel. Sungguh memalukan. Saya tulis medsos kan, sependek itu aja. Dan sampai sekarang Anda mau bilang saya atau apapun, saya tetap percaya itu. Dan percakapan kita tadi menurut saya sudah menunjukkan itu. Ya. Kenapa Amerika menyerang Iran? Apa coba alasannya? Wong Iran gak nyerang Amerika, Amerika menyerang Iran. Ya pasti hubungannya sama Israel lah. Ya kan? Jadi orang Amerika 60% marah. Atau si apa yang namanya tadi? Yang MAGA itu marah. Make America great again. What the F gitu ya dia bilang. Kan kita lagi membangun Amerika. Kalau nyerang Israel, menyerang Iran, karena Iran itu diserang Israel dan menyerang balik Israel kan? Maksud saya begini, itu pasti untuk kepentingan lobby Israel di Amerika. Ya, Amerika itu Donald Trump berusaha menyenangkan hati para lobby Israel di Amerika. Gue ikut perang loh, tapi teatrikal. Selesai di situ. Belum tentu. Tipis-tipis. Tapi saya akan katakan ini analisis ya. Mudah-mudahan benar itu teatrikal. Mudah-mudahan itu benar. Jadi bahwa Donald Trump itu cuma sekedar lagi pengen nyari muka sama orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel itu jangan dilihat negara Israelnya. Tapi pelobi Israel di Amerika itu adalah orang-orang kaya Amerika. Oligark, ya mungkin nggak usah pakai istilah oligarki lah ya. Ini bawa Indonesia ke Amerika jadi begini. Oligarki Amerika. Ya nggak usah ya. Jadi dia membiayai terus ya. Politik di Amerika. Permadi paling kencang ketawa bilang oligarki. Politik di Amerika itu sangat dipengaruhi oleh lobis Israel tersebut. Dan mereka terus mengucurkan dana dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Maka saya mau bilang bahwa Amerika tuh sebetulnya nggak ada urusan sama Iran sekarang. Orang nggak perang. Tapi kenapa dia perang? Kenapa dia nyerang? Ya karena Israel. Itu pendapat saya yang sederhana ya. Nah untuk itu memang menurut saya memang salah satu persoalan dalam perang ini ya adalah Israel. Anda bisa menyebut kuncinya adalah Palestina. Ya saya setuju. Tapi sebetulnya kalau ini mau berhenti, yang harus berhenti itu adalah Israel. Pertanyaannya mungkin nggak itu? Mungkin. Kalau? Salah satunya adalah kalau akhirnya Amerika tadi terbuka matanya bahwa dia lihat ke seluruh dunia, apalagi selat Hormuz itu diancam akan diboikot. Pertanyaannya mungkin nggak itu? Kita kembali saat lagi tetap bersama Rakyat Bersuara. Saatnya tadi kita udah mendengarkan tausiah Pak Yai Ulil, sekarang kita dengarkan tausiah Pak Yai Rocky Gerung. Silakan, Bung Rocky. Oke, enggak kan perjanjiannya Jokowi akan tunjukin ijazah kalau Israel sama Iran ceasefire itu. Saya bacanya begitu. Oke ya, agak menjengkelkan sebetulnya isu ini, bukan isunya pembicaraan kita. Karena fokusnya pada hubungan internasional atau pada politik internasional. Kalau kita bicara hubungan internasional, kita jadi komentator aja tuh. Sambil sekali-sekali ngamuk-ngamuk. Tapi kita mau lihat dunia ini di dalam perspektif politik internasional, bukan hubungan internasional.
Dulu di tempat adek di FISIP UI, waktu saya masuk FISIP tahun 79, saya masuk jurusan hubungan internasional. Pada waktu itu Khomeini lagi di-upload sebagai revolusioner. Kita baca semua berita itu sambil mencoba membaca bagaimana mungkin Khomeini, seorang mullah itu, bisa memimpin sesuatu yang kemudian diberi kata depan revolusi Iran itu. Ternyata Khomeini belajar juga di Prancis teori-teori Marxis itu. Dari siapa namanya? Orang Prancis itu. Bukan Foucault itu. Yang kemudian menerjemahkan pidato-pidato Khomeini itu lalu diselundupkan ke dunia barat. Waktu itu saya berpikir bahwa ini yang namanya politik internasional. Padahal studi di situ Pak Yono Sudarsono ketua jurusannya kasih nama hubungan internasional. UI tidak pernah bicara tentang politik internasional. Kan itu kalau kita dengar komentator-komentator. Dan anak mana lu? HI, mana UI? Ya pasti lu nggak ngerti tentang sejarah politik internasional. Tadi Permadi ngomong soal sejarah. Sejarah itu bungkus dari peristiwa. Politik internasional itu adalah gabungan antara power. Dia mesti definisikan apa itu power. Baru dia bisa definisikan apa itu enemy. Musuh itu apa sebetulnya dalam politik internasional. Belakangan ada faktor baru. Namanya capital. Yang Anda sebut tadi. Yang sebetulnya terbalik grammarnya itu. Military Industrial Complex itu. MIC. Bukan Industrial Military Complex lain. Itu konsekuensinya panjang itu. Nah kalau kita baca tentang sejarah dunia. Dia disebut sejarah kalau konstruksi dari capital, enemy, dan power itu betul-betul memperlihatkan efek katastrofi. Itu baru kita sebut sebagai sejarah. Kalau nggak ada efek katastrofi ngapain tuh, nggak ada usulan apa-apa itu. Sejarah hanya disebut sejarah kalau dia mengandung efek katastrofi itu. Katastrofi itu mesti dikunci di dalam beberapa istilah yang memungkinkan kita punya pelajaran tentang katastrofi itu. Perang Dunia Kedua, kita baca sejarah, kita hafal tuh. Amerika kirim jenderal siapa siapa namanya jenderal yang jago tank itu ke Afrika, dia taruh Eisenhower di patent Eropa, Eisenhower Plan, tapi sebetulnya sebelum Eisenhower Plan udah dibikin Marshall Plan, hancurkan Eropa. Ya tapi pada waktu itu Presiden Roosevelt udah bikin Marshall Plan, hancurkan karena kita mau bangun ulang tuh. Tapi dalam logika sebetulnya Marshall Plan dibuat duluan sebelum Eisenhower Plan. Walaupun dalam praktek Eisenhower Plan duluan, hancurkan dulu, baru bangun lagi itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita, oh itu yang namanya kombinasi antara capital, power, dan enemy itu. Kita coba lihat setelah itu, setelah Perang Dunia Kedua, Holocaust segala macam itu, kita mau cari endapan value-nya apa sebenarnya di situ. Ya Anda bisa hafal nama-nama pejuang di situ, tapi kita mau lihat value-nya apa yang tertanam di situ. Kita cari pada Hannah Arendt misalnya. Dapat istilahnya, the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Sehingga para profesor Jerman itu, jenderal-jenderal Hitler itu nggak ngerti bahwa dia lagi berbuat kejahatan. Sehingga Hannah Arendt geleng-geleng kepala. Gila ya, orang Jerman yang dihuni 1, 2 dari 3 orang Jerman itu filsuf, paham tentang sejarah, paham tentang peradaban. Nggak mengerti bahwa Hitler itu di Berlin lagi bangun kejahatan. Semua anggap biasa-biasa aja tuh. Dia dipilih secara demokratis kok. Nah itu pelajaran. Jadi kombinasi itu membuat kita, oh Perang Dunia Kedua itu diingatan sejarah namanya diberi oleh Hannah Arendt banality of evil. Kedangkalan kejahatan itu. Sehingga bagaimana mungkin, bahkan Hannah Arendt bilang, udah bebasin aja deh. Hitler bebasin aja, kenapa? Ya dangkal alias dungu.
Bagaimana menghukum orang dungu? Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita mau coba baca yang terjadi di Israel Iran ini apa sebetulnya? Ya ada agama segala macam. Ya. Agama itu apa? Apa beda dengan ideologi itu? Apakah agama menyimpan semacam friends enemy paradoks itu? Oh ya, kalau disulut oleh sesuatu, apa yang bisa menyulut mereka? Vision. Bukan ideologi, tapi visi itu. Dia bilang tadi, Yerusalem kota 3 agama. Tapi 3 agama yang merebutkan Yerusalem kan. Yang memperebutkan Yerusalem. Beberapa tahun lalu saya masuk keluar perbatasan Vietnam, Kampuchea. Nyusurin Sungai Mekong, nyebrang segala macam. Di perbatasan Kampuchea, Kamboja dan Vietnam itu ada satu kuil, saya masuk di situ. Kuilnya mungkin 2 kali panjang ini. Lebarnya sama. Itu kuil, saya ngomong dengan mereka. Kira-kira udah 400 atau 600 tahun. Tradisi ritualnya mengkompilasi 3 jenis ritus. Di depan sana yang disembah adalah patung Buddha 1 mata. Cara sembayangnya sujud persis seperti cara sujud Muslim. Musik pengantarnya adalah musik Katolik. Di balkon atas itu musik Katolik. Damai-damai aja di situ. Kita nggak tahu dari mana datang ide itu. Jadi kalau agama dimasukkan di situ, kita mau coba kenali jenis-jenis kejahatan di dunia yang tadi di mana agama berperan. Iya, dari awal Eropa perang agama tuh. Tapi kita mau periksa, jangan-jangan perang agama ini sebetulnya di belakangnya adalah persaingan antara pemilik modal. Sama seperti perang memerangi nenek sihir di Eropa itu. Tahun berapa tuh? 1300-an. Ketika 150.300 perempuan dibakar hidup-hidup. Belakangan sejarawan baru mulai menganalisis bahwa sebetulnya pada waktu upaya memberantas nenek sihir, apa namanya, witchcraft itu, setiap perempuan yang diam di rumah pasti sedang bersekutu dengan iblis. Karena itu dia mesti dibakar. Dan yang berlaku di situ adalah inkuisisi. Dituduh Anda bersekutu dengan iblis. Tidak. Oke, kita buktikan. Kalau saya bakar Anda terbakar, artinya Anda bersekutu dengan iblis. Ya jelas saja terbakar. Kan itu jahat sekali kan. Belakangan baru kita tahu bahwa perempuan-perempuan itu sepanjang abad itu yang disisir sebagai nenek sihir sedang membuat keramik, sulaman, apa namanya itu, household, barang rumah tangga yang ketika dijual harganya lebih murah dari barang produksi laki-laki yang pedagang. Laki-lakinya cemburu, lapor pada paus. Oh, itu perempuan itu sendirian itu. Lalu dia lagi memproduksi, ini yang namanya persaingan kapital. Antara kerja rumah tangga perempuan dan pasar yang dikuasai oleh oligarki laki-laki. Male peak, patriarki itu. Lapor, jadi perang agama. Nah, kita membaca sejarah dari cara itu. Tiba-tiba tadi dari Hannah Arendt kita cari lagi keterangan. Saya pergi pada seorang Jerman. Namanya Gunther Anders. Yang berupaya untuk membaca sejarah dari perspektif kegagalan manusia untuk berimajinasi tentang kehidupan di depan. Dia menulis dengan bagus dalam tesisnya Prometheus shame. Rasa malu Prometheus itu manusia. Sehingga si Prometheus, kita tahu cerita Prometheus. Prometheus artinya bertanya, who am I anyway? Gue ini siapa sebetulnya? Karena gagal membayangkan imajinasi tentang humanity itu.
Kita membaca itu juga hari-hari ini. Who am I? Harusnya Donald Trump bertanya begitu. Kalau dia punya semacam Promethean ethics itu. Tapi dunia ini dirusak oleh Trump. Belum pernah ada seorang presiden yang dengan sadar merusak demokrasi di negerinya sendiri. Sebar rasisme. Usir imigran. Ya padahal Amerika itu negeri imigran. Apa yang dibayangkan oleh siapa? Tocqueville. Demokrasi itu habits of the heart. Bagi Donald Trump nggak penting tuh. Jadi ada satu individu yang sekarang seperti Hitler. You mau kutuk dia, ya dia udah segitu maksimalnya. Kita mau bilang, loh kok Trump masuk dalam jebakan kedunguannya sendiri itu. Mungkin dikutuk oleh sejarah itu. Jadi kalau saya balik pada soal-soal yang kita coba bicarakan tadi. Perang Eropa akhirnya berhenti karena capek berperang 30 tahun, 100 tahun, 70 tahun. Semua perang di Eropa berhenti karena dia capek. Itu yang kemudian dirumuskan oleh Thomas Hobbes. Akhirnya manusia takut mati. Karena itu dia cari Leviathan. Untuk mengasuransikan rasa amannya. Timbullah seorang Leviathan. Di mana rasa takut saya serahkan pada dia. Kita mau cari sekarang siapa Leviathan kita. Di dunia. Trump gak bisa dipercaya lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjaminkan bahwa tidak boleh ada senjata nuklir. Saya, Amerika akan jamin. Jepang tidak boleh punya nuklir. Eropa tidak boleh punya nuklir. Sekarang, Trump masih dengan posisi yang sama. Tapi mengizinkan Israel punya nuklir. Melarang Iran. Melarang Prancis. Melarang Inggris. Dalam perjanjian non-proliferasi tadi. Kan itu yang orang bilang, ngapain Eropa mungkin bilang, ngapain gue dukung Trump. Dia bilang dia mau jamin kita dengan payung nuklir dia itu. Tapi Ukraine akhirnya lolos. Jadi perang ini nggak akan lama lagi menurut Bung Rocky? Apa kesimpulannya begitu? Karena semua tidak ada yang bantu Amerika. Itu bisa sangat lama. Justru bisa sangat lama. Ya karena perangnya jadi ya semua orang bisa masuk di dalam bellum omnium contra omnes. Semua orang berperang melawan orang lain. Kan kalau Amerika tidak punya lagi kunci untuk menjamin Jepang misalnya. Jepang sekarang lagi nuntut. Anggaran belanjanya mesti naik 2%. Amerika dulu kunci dia 1%. Jepang bilang, lu bilang lu mau jamin kita. Cina itu punya nuklir sekarang, Korea Utara punya nuklir. Dalam 2 jam nyampe ke Tokyo, nyampe ke Hiroshima. Jadi Jepang bilang, kalau begitu berhenti perjanjian perang dunia kedua. Gue mau punya nuklir juga. Indonesia bisa terangsang karena India punya, Pakistan punya. Perang India-Pakistan nuklir, tapi impactnya pada perselisihan agama. Sangat mungkin mereka yang sedang menunggu kekacauan di Indonesia turun dari Asia Selatan lewat Thailand, Malaysia masuk ke Indonesia jadi teroris lagi. Karena elemen agama ada di situ tuh. Yang kita nggak inginkan tapi faktuality itu kan. Jadi kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Aduh kenapa dengan Felix lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu ngamuk-ngamuk soal komentar emangnya Donald Trump baca tuh Felix, siapa namanya Ustadz Felix, Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Jadi apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh. Tentang sejarah, hafal-hafalan itu. Hafalan fakta kayak Abu Janda, menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif
Itu dasarnya tuh. Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Oke. Immanuel Kant bikin refleksi lagi itu. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya adalah unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang, saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan. Kita mau ajarin teman-teman di luar sana anak mahasiswa untuk berpikir supaya kita tidak masuk pada jebakan Prometheus shame itu, rasa malu Prometheus. Jadi sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru itu supaya timbul kembali kecerdasan kita. Kehancuran baru. Bukan, katastrofi itu bukan kehancuran. Kekacauan. Ya kekacauan. Kehancuran itu apokalip. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok. Tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu. Bisa nggak? Bisa tuh. Tapi sekali lagi ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu. Tapi ide tentang intelektual tenggelam. Karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Jadi sebetulnya saya ingin forum semacam ini itu sayang betul tuh. Kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita ingin supaya berhentilah prinsip civis pacem para bellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke. Kita kembali saat lagi nanti Bang Ade, saya berikan kesempatan pada sesi terakhir di segmen 6, sesi closing statement. Kita akan kembali saat lagi. Sampai di sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan masing-masing 2 menit, nggak boleh lebih. Pak Yai pertama kali, silakan. Jadi saya ingin mengingatkan satu faset sejarah yang bagi saya itu menarik. Jadi dulu umat Yahudi itu pernah menikmati suatu masa keemasan ketika mereka hidup di dalam dalam satu era, yaitu di Spanyol, di Andalusia. Jadi umat Islam dan umat Yahudi itu mengalami hidup bareng yang secara damai. Yang disebut dalam sejarah-sejarah disebut dengan convivia. Jadi Yahudi dan Islam itu hidup bersama secara damai. Dan ini diingat juga oleh orang Yahudi dalam waktu yang lama. Sebelum berdirinya Israel pada tahun 48, sebetulnya kebencian, sentimen negatif kepada bangsa Yahudi itu tidak ada. Ataupun kalau ada itu minimal. Nah jadi perubahan terjadi secara drastis baru ketika Israel berdiri pada tahun 48. Sejak itulah kemudian ada sentimen yang disebut dengan antisemitisme di kalangan Islam. Dan yang menarik sebetulnya sentimen anti Yahudi di dunia Islam diimpor dari Eropa. Oke.
Nah sebelum itu sebetulnya bangsa Muslim dengan bangsa Yahudi itu hidup bareng secara damai. Jumlah orang Yahudi yang hidup di Maroko, di Turki, di Iran, di Irak, di Yaman, di Kairo itu cukup banyak sekali. Dan mereka tidak ada masalah. Orang Yahudi mengenang sejarah mereka hidup bersama orang Islam itu dengan nostalgia yang penuh dengan keindahan, good memories, dibandingkan dengan ketika mereka hidup di Eropa. Nah ini menurut saya fakta sejarah ini perlu diingat supaya kita sekarang ini harus membedakan. Kita sekarang ini berhadapan bukan dengan bangsa Yahudi tapi dengan suatu ideologi yang namanya Zionisme. Itu yang problematis. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya mau tanyakan mungkin Zionisme berbeda dengan Yahudi. Mungkin silakan sekalian menjawab itu. Ya memang saya sepakat dengan Gus Ulil bahwa kita harus bisa membedakan itu. Saya paling sering datang terutama ke negara-negara dengan mayoritas Muslim dan saya masih banyak menemukan sekali sinagog-sinagog. Saya termasuk di Irak Utara itu, saya pernah ke Irbil, ke pinggiran kota Irbil itu, di situ ada sinagog juga. Dan juga di Isfahan, mungkin ada yang pernah ke Isfahan, itu ada sinagog yang justru dilindungi. Karena memang mereka punya sejarah koeksistensi yang luar biasa. Dan kekuasaan politik Islam di Andalus juga melahirkan Maimonides, Ibnu Maimun, yang justru orang Yahudi ketika itu. Jadi sebenarnya koeksistensi ini, termasuk juga ilmu kedokteran segala macam itu adalah hasil kolaborasi antara pemikir-pemikir Islam, Yahudi dan Kristen yang kemudian menulis bersama dalam jurnal ilmu pengetahuan pertama dalam sejarah dunia itu namanya Akhbari Mugulan di Baghdad itu. Jadi betapa indahnya gitu. Nah ini yang saya katakan, saya ingat dengan kata-katanya Ernest Hemingway dan juga Minima Moralia, Theodor Adorno. Bahwa di dalam peperangan itu, di dalam suatu konflik yang kemudian menumpahkan darah yang berceceran di mana-mana itu. Termasuk dalam peperangan dengan dasar apapun, dengan alasan apapun. Tidak akan pernah menemukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi peperangan itu hanya akan berhitung tentang kerugian. Tentang jumlah orang yang mati dan juga serdadu-serdadu yang tersungkur. Hanya itu yang dihitung. Dalam perang itu tidak akan pernah ada benar dan salah. Semuanya akan mengaku benar. Dan yang kalah itu tetap mengaku benar. Itu Ernest Hemingway. Saya kira itu. Silakan Bang Ade. Menuntaskan utang saya. Oke. Tuh kan jadi lupa saya. Ya. Oh ya, soal Israel tadi ya. Saya terputus ketika saya ngomong Israel. Menurut saya persoalan utama adalah bukan Amerika Serikat, bukan Palestina, tapi Israel. Israel, saya tidak anti Yahudi. Saya tidak anti Israel sebagai sebuah negara. Saya menerima udah given. Sudah ada yang namanya Israel, betapapun sejarahnya dulu itu problematik. Tapi Israel di bawah Netanyahu itu adalah sebuah kebiadaban. Apa yang dilakukan? Sebuah kebiadaban. Biadab. Apa yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang dengan Israelnya itu luar biasa. Sekarang ini sudah hampir 60.000 orang Palestina tewas. Dan tewas itu karena ditembaki, dibombardir, dibiarkan lapar, gak dikasih obat, diblokade dan seterusnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya kita adalah kenapa Netanyahu melakukan ini? Yang tadi kan ada tanya, mungkin gak ini berakhir? Kalau gerakan perlawanan terhadap apa yang dilakukan Netanyahu ini membesar, di Amerika Serikat sekarang sudah 60% orang Amerika bilang stop perang. Ya, Eropa sudah mengatakan bahwa udah dong, Israel berhenti dong. PBB, ya, Amnesty International, International Criminal Court sudah menyatakan bahwa Netanyahu itu penjahat perang, harus ditangkap. Segitu besarnya sebenarnya penolakan terhadap Israel. Kalau ini terus membesar dan Amerika rakyatnya semakin banyak yang anti pada apa yang dilakukan Netanyahu. Dan yang penting juga adalah kalau terjadi penolakan di dalam negeri Israel sendiri. Sekarang orang-orang Israel, warga-warga Israel sudah semakin banyak yang menolak. Antara lain karena sekarang terungkap bahwa jangan-jangan ya Netanyahu ini melakukan ini semua karena kepentingan pribadinya. Yaitu dia sedang berusaha melepaskan diri dari tuduhan jeratan penangkapan bahwa dia itu korupsi. Sekarang sudah semakin terbongkar, ada sebuah film tentang Netanyahu, kalau nggak salah judulnya Bibi gitu ya. Itu menggambarkan bahwa dia itu sebetulnya memang selama ini dia dan istrinya menerima begitu banyak hadiah
gratifikasi dari orang-orang kaya, dan dia sendiri menyuap media di sana untuk membesar-besarkan diri mereka. Dia sekarang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Saya nggak tahu tahapan yang mana ya. Tapi kalau ini perang berhenti, kemungkinan besar itu akan dilanjutkan, dan kemungkinan besar Netanyahu akan dinyatakan bersalah. Karena itulah sekarang dia menghabisi Palestina lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Itu habis yang namanya Gaza dan tepi barat ya. Gaza lah hancur ya. Itu betul-betul tujuan dia adalah menarik simpati dari orang-orang Israel terhadap kepetualangan dia, mengusir orang-orang Palestina keluar dari Gaza, mati deh loh dia bilang. Dan menyelamatkan dia secara hukum. Dan menyelamatkan dia secara utuh, secara hukum. Jadi saya rasa kalau sekarang masyarakat semakin memusatkan perhatian pada Netanyahu sendiri, semakin dinyatakan penolakan terhadap apa yang dilakukan Netanyahu, dan benar seperti yang tadi dikatakan bahwa mudah-mudahan Trump ini tidak sebodoh seperti yang disangka, dan dia akhirnya menganggap bahwa nggak ada gunanya juga saya membela Israel, membela Netanyahu, dan dia menarik upaya aksi militernya. Itu. Baik. Silakan Mbak Dina. Ya, mungkin saya menunjukkan kepada pemerintah kita, kalau pemerintah kita menyatakan menginginkan deeskalasi, saya pikir itu yang sudah disampaikan. Sebenarnya dalam resolusi konflik kita perlu mencari akarnya apa. Tadi sudah kita bahas bahwa akarnya adalah di Palestina, sehingga menyelesaikan persoalan di Palestina, memperdekakan Palestina, itulah yang nanti akan bisa mengeskalasi situasi ini, dan kekhawatiran perang akan meluas itu akan hilang. Makanya kita perlu semakin mengupayakan agar Palestina merdeka dengan berbagai power yang kita punya. Dan sementara ini masih gelap ke depan. Kita punya power sebenarnya, tinggal berani atau tidak. Oke, baik. Bung Permadi silakan. Bang, izin aku cuma pengen bilang aku senang kalau ada Bang Rocky ini, karena Bang Rocky dosen, dia selalu mengquote filsuf dari Romawi. Tadi Bang Rocky mengquote filsuf itu Romawi ya, Bang Rocky ya, Flavius itu, civis pacem parabellum kan itu Latin ya. Itu artinya kalau ingin damai bersiap perang. Aku jadi ingat Bang Rocky. Ya itu Romawi kan? Ya. Aku gara-gara Bang Rocky quote tadi filsuf Romawi itu, aku jadi ingat Bang Rocky ada satu lagi filsuf Romawi yang namanya Cicero. Itu dia bilang kurang lebih sama, dia bilang nervi belli pecuniam infinitam. Urat nadi perang adalah uang. Jadi aku cuman pengen bilang apa yang aku paparkan tadi, bahwa Amerika selalu terlibat di upaya untuk menggulingkan rezim-rezim yang tidak pro Amerika di Timur Tengah, terlibat di perang Irak-Iran, terlibat di perang saudara di Libya, terlibat di perang moga-moga enggak, amit-amit Bang, moga-moga enggak, terlibat di Suriah, itu karena uang. Jadi it's all about money. Amerika adalah negara yang cuan dari menjual alat-alat perang, jadi perang is all about money buat Amerika. Tapi Bang, aku yakin Amerika sekarang itu beda sama dulu. Kenapa Amerika dulu begitu intens terlibat di Timur Tengah? Karena minyak, that's it. Karena Amerika pengen meregulasi dan mengkontrol manajemen minyak di sana. Tapi it's now different. Karena Amerika 5 tahun yang lalu menemukan shell teknologi shell, sehingga mereka tidak butuh lagi sama minyak di Timur Tengah. Dan gue yakin Trump itu tidak ingin terlibat di perang ini, dan perang ini akan secepat selesai. Oke. Selamat. Baik, Indonesia jelas non-blok. Cuman kalau kita melihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas Indonesia harus wajib membela Palestina sebagai negara yang terjajah, dan kita harus melepaskan saat ini adalah yang dibutuhkan adalah persatuan. Baik Wahabi, Sunni, Syiah sudah jangan lagi terpancing dengan isu-isu yang memecah belah, karena memang itu produksi. Karena itu produksi daripada Zionis untuk terus kita diadu dengan sektarian, dengan mazhab-mazhab yang akhirnya kita terpecah belah. Dan itulah kuncinya saat ini terpecah belah daripada negara-negara Arab, karena mereka sukses memecah belah kita dengan sektarian. Mudah-mudahan Indonesia dipersatukan, mudah-mudahan Palestina bisa kita bantu, mudah-mudahan Palestina merdeka, Al-Qudsi, Masjid Al-Aqsa harus kita rebut, dan itu kita harus bersatu. Allahu Akbar. Mbak Wanda masih bergabung, silakan. Ya, masih. Singkat saja. Oke.
Baik, saya nggak tahu masalah Bung Permadi dengan Bung Ade Armando dengan Ustadz Felix, tapi saya juga menyimak speech-nya beliau bahwa kita semua harus bersatu melawan Zionisme dan membantu Palestina pada saat ini ya. Dan kemudian yang kedua, kenapa Iran saya nggak tahu niatnya wallahu alam, intentionnya Iran wallahu alam saya nggak tahu, tapi sebagai negara yang berdaulat ketika kita diserang kita harus balas menyerang apapun intensinya itu. Nah kalau hari ini dilakukan oleh Iran, nggak cuma oleh Iran, kalau besok dilakukan oleh Kuba, oleh Vietnam, oleh Brazil, oleh Spanyol, kita juga harus dukung apapun intervensi militer yang bisa memberhentikan genosida yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Karena saya pernah tahun lalu saya ke Iran dan saya merasa Iran adalah negara, saya nggak berani mengkafirkan Iran karena melihat negara Iran yang manusianya sangat-sangat beradab dan sangat berdikdaya. Saya nggak pernah lihat sebuah negara yang puluhan tahun diembargo oleh Amerika, tapi tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kemiskinan di sana, dan rakyatnya tetap dengan makmur. Bahkan kita tidak bisa menggunakan kredit card Visa atau Mastercard kita di Iran karena dia menggunakan mata uangnya sendiri dan hanya mata uang Iran sendiri yang diberlakukan. Menurut saya, tadi saya juga nggak setuju dengan Bang Ade Armando yang mengatakan bahwa serangan ke Iran ini tanpa direncanakan. Saya merasa bahwa Amerika sangat detail merencanakan serangannya ke Iran. Seperti yang kita tahu bahwa udah puluhan negara yang diinvasi oleh Amerika dengan tujuan untuk mengkontrol negara-negara tersebut. Di antara ketika udah dikontrol oleh Amerika, seperti kita lihat di Timur Tengah, mereka kalau udah nggak ada freedom, kalau udah bisa diinvasi dengan kekuatan ekonomi bahkan militer, mereka tidak bisa lagi untuk merdeka membela Palestina dan melawan Israel. Nah ini satu-satunya yang tidak dimiliki negara lain dan dimiliki oleh Iran adalah kedikdayaan ini. Iran tidak bisa diintervensi baik oleh militer maupun secara ekonomi karena dia sudah sangat kuat. Jadi menurut saya it's about kontrol ya, karena Amerika tidak bisa mengkontrol Iran dan mestinya negara-negara lain harusnya mencontoh Iran menjadi negara yang berdikdaya tanpa hutang-hutang luar negeri. Dan yang ketiga saya ingin katakan bahwa Indonesia banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah pertama kita secara diplomatik tidak punya hubungan dengan Iran, tidak punya hubungan dengan Israel, tapi banyak hubungan dagang, diantaranya membeli persenjataan dari Israel. Ini harus di stop siapapun. Saya nggak melihat ada anggota parlemen yang berani mengatakan stop membeli alat-alat militer dari Israel. Kemudian sebagai negara yang di Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kita adalah hak kemerdekaan adalah harus dimiliki segala bangsa dan apapun yang tidak berperi kemanusiaan di muka bumi ini harus di stop, dan two-state solution is not the answer. Poinnya sudah tertangkap karena waktu terbatas. Terima kasih Mbak Wanda, terima kasih. Silakan Bung Rocky terakhir. Singkat aja tapi. Iya, kita coba baca tadi itu, ini dunia ini memang lagi dalam proses realignment, semuanya kacau balau gitu kan. Ya tentu ada soal tadi uang itu, dan ya mungkin upaya untuk memanfaatkan momentum ini supaya dolar itu tidak lagi hegemon itu, orang balik pada cryptocurrency segala macam itu. Demikian juga filosofi Israel itu selalu land for peace. Tanah untuk perdamaian tuh. Karena itu di Israel Menteri Pertanahan itu lebih kuat dari Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanannya didikte oleh Menteri Pertanahan itu. Karena itu semacam feudalisme politik itu. Yang kedua, kalau partai buruh yang berkuasa di situ, proposal damai itu lebih cepat tiba. Ini kan partai konservatif Likud yang dipimpin oleh Netanyahu kan. Jadi memang ada soal-soal semacam itu. Tapi kita mesti lihat ini bagian dari proses dunia untuk tadi mencari homeostatis baru tuh.
Nggak ada yang namanya sejarah Iran, sejarah Israel, sejarah Amerika, sejarah Indonesia. Yang ada sejarah dunia. Nah kita mau lihat itu dalam satu kapasitas. Nah kebetulan Indonesia, bukan kebetulan, secara historis Indonesia punya pengalaman buruk dengan imperialisme itu. Karena itu self-determinasi adalah yang kita minta. Tuh demikian juga Indonesia mesti konsisten beritahu pada dunia bahwa Palestina itu berhak untuk minta self-determinasi. Bahkan itu sudah diucapkan sebagai keputusan PBB itu, state solution itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para narasumber istimewa. Terima kasih Pak Kiai Ulil dan juga Pak Kiai Rocky. Dan kita akan bertemu pekan depan di Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Masih Pak Kiai. Acara ini dipersembahkan oleh